Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai tutor analisa laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi soal UAS tahun 2022 dengan soal yang sudah tertera pada link J Drive dan rekan-rekan bisa akses mendownload terlebih dahulu di link J Drive tersebut pada bank soal. Nah, di sini ada 4 nomor yang mana saya bedakan per slide-nya adalah satu nomor. Nomor pertama, di sini tertera pada soalnya 20% omset penjualan CV Banana distributor makanan beku berupa pisang nugget adalah 145 juta per bulan. Kemudian semua penjualan pisang nugget dilakukan secara kredit dengan termin pembayaran 60 hari. Nah, pisang nugget ini dibeli dari produsen secara kredit dengan termin pembayaran 30. Kemudian, pisang nugget ini dibeli dari produsen secara kredit dengan termin pembayaran 30 hari. Nah, beban pokok penjualan pisang nugget ini berkisar 25% dari nilai penjualan per bulan. Nah, secara rata-rata pisang nugget ini terjual dengan kurun waktu 15 hari setelah datang dari produsen. Nah, berdasarkan informasi tersebut, agar usahanya berjalan lancar, hitung berapa kebutuhan modal kerja CV Banana menggunakan metode perkiraan kasar atau biasa disebut dengan dirty method. Dengan asumsi satu bulannya adalah 30 hari. Kemudian, di sini kita selalu akan menjawab dengan diketahui, ditanya, dan jawab ya rekan-rekan. Nah, di sini diketahui, omset penjualan CV Banana yang mana memproduksi pisang nugget itu 20% dengan omset per bulannya 145 per bulan. Nah, semua penjualan pisang nugget ini secara kredit termin pembayarannya adalah 60 hari. Pisang nugget dibeli dari produsen termin pembayaran dengan jangka waktu 30 hari. Beban pokok penjualannya sendiri adalah 25% dari nilai penjualan per bulan. Rata-rata pisang dapat terjual 15 hari setelah datang dari produsen. Nah, pertanyaannya sendiri, hitung berapa kebutuhan modal kerja CV Banana menggunakan metode perkiraan kasar atau dirty method dengan asumsi satu bulan adalah 30 hari. Nah, dari pertanyaan ini, kita menggunakan rumus metode perkiraan kasar atau dirty method, yaitu FN sama dengan R2 plus into min up to dikali BPP. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu FN, apa itu R2, apa itu into, apa itu up to, dan apa itu BPP. Nah, FN sendiri adalah kebutuhan dana, dan R2 sendiri adalah perputaran piutang dagang dalam bulan. Kemudian into, perputaran persediaan dalam bulan, dan up to sendiri adalah perputaran utang dagang dalam bulan. Dan BPP adalah beban pokok penjualan. Nah, di sini saya beri bold ya, di piutang dagang, persediaan, dan utang dagang agar membedakan satu sama lainnya. Jadi R2 into up to itu yang membedakan apa? Di sini saya sudah bold masing-masing. Nah, jika R2 adalah piutang dagang, into adalah persediaan, dan up to adalah utang dagangnya. Nah, di sini diketahui bahwa semua penjualan kredit 60 hari. Jadi di dalam soal ini kan masih dari hari-hari gitu kan ya. Nah, itu harus dijadikan dalam bulan semua, sesuai dengan yang ada deskripsi masing-masing ini. Seperti R2 into up to dalam bulan berarti harus dijadikan semua dalam bulan. Nah, R2 ini yaitu semua penjualan kredit sama dengan 60 hari sama dengan 2 bulan. Yang mana itu? Yang di sini. Semua penjualan pisang nugget secara kredit dengan termin pembayaran yaitu 60 hari. Nah, 60 hari berarti kan 2 bulan. Kemudian into. Nah, into ini sudah terjual 15 hari. Mohon maaf, dapat terjual 15 hari. Atau yang mana 15 hari ini adalah setengah bulan. Kok bisa setengah bulan? Karena satu bulan kan 30 hari ya. Nah, berarti kalau 15 hari, setengah bulannya. Nah, terus ini kok bisa 0,5 hari? Mohon maaf, 0,5 bulan, Kak, gitu kan. Nah, setengah
bulan itu sama dengan 0,5 bulan. Karena 1 dibagi 2 kan sama dengan 0,5. Jadinya 0,5 bulan. Seperti itu. Nah, Apto ini membeli dari produsen yang senilai 30 hari dan sama dengan 1 bulan. 1 bulan kan 30 hari ya. Gitu. Nah, kemudian BPP. BPP ini adalah beban pokok penjualan yang mana sudah tertera pada soal, sudah diketahui yang mana 25% dari nilai penjualan per bulannya. Jadi 25 dikali nilai penjualan per bulan senilai 145 juta ini. Seperti itu. Nah, BPP ini 25 dikali 145 juta senilai 36.250.000. Nah, di sini sudah saya terterakan ya rekan-rekan bahwa di sini tadi Arto adalah 2 bulan, di sini ada into 0,5 bulan, dan di sini ada up to 1 bulan. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan pada rumusnya, yang mana rumusnya adalah Fn Arto plus into min up to dikali BPP. Nah, Fn. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Arto 2 ditambah intonya adalah 0,5 dikurang 1. Tutup kurung dulu, dikali dengan BPP dengan senilai 36.250.000. Yaitu totalnya 54.375.000. Ini adalah hasil akhirnya. Perlu diketahui dengan rekan-rekan ini, yang mana nomor 1 hingga nomor 4 nantinya, itu semua materi ALK pada minggu ke-12 dan 13 mengenai analisis kredit. Jadi kalau rekan-rekan bingung nih baca soalnya, ini kira-kira ALK minggu keberapa ya, masuk di materi berapa ya? Itu ada di materi 12, di materi minggu ke-12 dan 13 materinya tuh tentang analisis kredit, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini agak panjang. Nah, nomor 2 di sini diketahui soalnya, yaitu PT ABC pada tahun 2020 bermaksud memperluas jaringan bisnisnya dengan estimasi peningkatan penjualan sebesar 25% dari penjualan tahun 2019. Nah, ini yang tertera pada soal yaitu ada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 dan juga ada laporan laba rugi yang mana itu berakhir pada periode 31 Desember 2019. Berdasarkan pada laporan keuangan tersebut, lakukanlah analisis terhadap usulan kredit modal kerja PT ABC sebagai berikut. Yang A, disuruh menghitung rasio keuangan PT ABC sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini. Nah, jadi di sini sudah disediain tabel, rekan-rekan disuruh melengkapi pada PT ABC ini yang masih kosong. Kemudian, B, lakukan analisis rasio keuangan pada tahun 2019 dibandingkan dengan kinerja industri pada tabel berikut ini. Berdasarkan analisis rasio keuangan tersebut, apakah PT ABC ini layak diberikan kredit seperti itu. Nah, di sini seperti biasa ya rekan-rekan, diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui PT ABC tahun 2020 30% memperluas jaringan bisnis. Estimasi peningkatan penjualan 25% dari penjualan tahun 2019. Di sini saya sudah tuliskan ya rekan-rekan, yang mana ada laporan posisi keuangan, dan di sini juga ada laporan laba rugi. Masing-masing per 31 Desember 2019. Oh ya, perlu diketahui rekan-rekan, di sini setiap soal ada angka 30% dan di nomor 1 tadi ada angka 20% ya. Nah, itu hanya mengecau saja. Jadi, rekan-rekan perlu ketahui, tidak usah bingung, karena 30% ini nantinya dipakai atau digunakan untuk apa. Nah, melainkan 30%, 20% seperti nomor 1 tadi, itu hanya mengecau saja. Kemudian, ditanya, lakukan analisis terhadap usulan kredit modal kerja PT ABC. Nah, A, disuruh menghitung rasio keuangan PT ABC sesuai dengan tabel ini. Kemudian, yang B, lakukan analisis rasio keuangan
pada tahun 2019 yang mana itu dibandingkan dengan kinerja industri pada tabel yang ada di sini. Nah, kemudian kita langsung jawab aja rekan-rekan. Di sini saya sudah tuliskan rumusnya full. Nah, rekan-rekan mungkin nanti bisa baca dan pahami ya, bahwa current ratio sendiri ini rumusnya ini, kemudian quick ratio ini, dan seterusnya. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, yang pertama tadi kita disuruh menghitung rasio keuangan pada PT ABC saja. Nah, di sini ya rekan-rekan, rasio keuangan PT ABC. Yang mana di sini tertera ada rasio keuangan, dan di sini ada PT ABC. Nah, tadi di sini kan masih kosong. Nah, kenapa kok saya pisah, nggak saya jadikan satu di industri 2019? Itu nanti di soal yang B, karena nanti ada melakukan sebuah analisis rasio keuangannya juga dari PT ABC dan industri 2019. Jadi, biar jadi satunya di soal yang B, seperti itu. Nah, di soal yang A ini kita fokus untuk mengisi PT ABC terlebih dahulu. Current ratio, di sini sudah ada rumusnya, yaitu total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek dikali 100%. Kita coba lihat di rumusnya, yang mana tadi total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek yang sudah tertera yaitu 375.960, kemudian dikali sama 100%. Jangan lupa untuk selalu diberi tanda kurung ya rekan-rekan, karena menunjukkan bahwa dibagi terlebih dahulu ini harus didahulukan, seperti itu. Kemudian langsung saja 224%. Nah, misalnya rekan-rekan mencoba sendiri, itu nanti hasilnya tuh banyak seperti yang ada di TIE ini. Nah, rekan-rekan bisa melakukan cara dengan mengeklik ini. Misalnya ya, saya coba di sini. Total aset lancar dibagi 375.960, yang mana adalah total liabilitas jangka pendek, saya tutup kurung, dikali dengan 100%. Nah, nanti hasilnya seperti ini rekan-rekan. Nah, di dalam soal yang ada kisi-kisi UAS 2022 ini, diberikan sebuah tanda khusus di akhir soal itu disuruh 2 angka di belakang koma. Nah, caranya seperti ini. Klik yang tanda ini, decrease desimal, hingga di belakangnya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, sudah akan tertera 2,24. Jangan lupa untuk klik yang persen. Nah, jadinya 224% sama dengan ini. 224%. Kemudian, selanjutnya juga seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk semua diblok dan diberikan klik decrease desimal. Tetapi ingat ya rekan-rekan, di sini kita ada dua soal yang mana di TIE dan ARTO itu tidak usah dijadikan 2 angka di belakang koma. Karena TIE dan ARTO ini adalah masuk pada dibulatkan berapa kali seperti itu. Jadi bukan dijadikan persen seperti itu. Nah, kemudian quick ratio. Quick ratio ini sudah ada di rumus bahwa total aset lancar dikurang persediaan, kemudian dibagi sama total liabilitas jangka pendek dikali 100%. Nah, di sini jangan lupa untuk menguranginya 2 kali. Mengapa? Karena total aset lancar dikurang persediaan itu didahulukan, kemudian hasilnya nanti baru dibagi sama total liabilitas jangka pendek, dan barulah dikali dengan 100%. Nah, di sini sudah diketahui ya, bahwa total aset lancar itu 840.290. Dikurang persediaannya yaitu 236.370, kemudian dibagi dengan 375.960. Nah, barulah dikali dengan 100%. Dengan hasilnya yaitu 161%. Kemudian, debt to total asset atau DAR dengan rumus total liabilitas dibagi total aset. Nah, total liabilitas di sini sudah diketahui yang mana yaitu 612.980 dibagi dengan
dibagi dengan total asetnya, yaitu 981.070. Barulah dikali dengan 100%. Kemudian, time interest earned atau TIE. Dengan rumus, laba sebelum pajak dibagi dengan beban bunga. Nah, jika dirumuskan ini ya, laba sebelum bunga dan pajak atau dibagi beban keuangan atau bunga. Nah, sebenarnya laba sebelum bunga dan pajak ini boleh laba sebelum pajak aja ataupun laba sebelum bunga. Nah, dibagi beban keuangan ini ya beban bunga, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian di soal sudah tertera bahwa laba sebelum pajak adalah 858.140 dan beban bunganya adalah 71.740, tetapi minus, seperti itu. Kemudian dihasilkan nilainya yaitu minus 11,96 1 bla 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 gitu kan. Nah, dapat ditulis aja 11,96% atau dibulatkan 12 kali seperti itu. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa di term interest dan account receivable ini tidak perlu dijadikan persen tetapi dijadikan berapa kalinya seperti itu. Nah, di account receivable turnover atau ARTO sesuai pada rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang usaha. Nah, sudah tertera di soal bahwa penjualannya adalah 6.700.000, kemudian dibagi dengan piutang usahanya 523.400 dan menghasilkan 12,80% atau dibulatkan menjadi 13 kali. Seperti itu. Kemudian, inventory turnover atau INTU dengan sesuai rumus, yaitu beban pokok penjualan dibagi persediaan. Nah, beban pokok penjualannya sendiri adalah 4.214.400, kemudian dibagi dengan persediaan dengan nilai 236.370. Kemudian, operating profit margin atau OPM dengan rumus yaitu laba operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, di sini sudah diketahui ya rekan-rekan bahwa laba operasinya adalah 929.880, kemudian dibagi dengan penjualan bersih, yang mana tadi 6.700.000, ditutup kurung barulah dikali dengan 100%. Dan hasilnya adalah 14%. Kemudian NPM atau net profit margin sesuai dengan rumus yaitu laba bersih dibagi penjualan neto. Penjualan neto itu sama aja penjualan bersih, seperti itu. Baru dikali dengan 100%. Laba bersihnya yaitu sudah tertera 812.830 dibagi dengan penjualan bersihnya yaitu 6.700.000. Barulah dikali dengan 100%. Yang terakhir ada return on asset atau ROA. Nah, sesuai dengan rumus yang mana adalah laba bersih dibagi total asetnya, baru dikali dengan 100%. Laba bersihnya adalah 812.830 dibagi dengan total asetnya yaitu 981.070, barulah dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 83%. Oke. Kemudian soal yang B, lakukanlah analisis rasio keuangan pada tahun 2019 dibandingkan dengan kinerja usaha pada tabel berikut ini. Dan apakah PT ABC itu layak diberikan sebuah kredit? Oke, baik. Di sini saya menuliskan analisis rasio keuangan tahun 2019 pada PT ABC dengan sebuah kinerja industri pada tahun 2019 juga. Nah, di sini sudah tertera rasio keuangan PT ABC dan industri. Nah, PT ABC tadi kan ini sudah dijelaskan di sini. Sudah saya jelaskan juga cara-caranya. Itu langsung saja dikopas dari jawaban yang ini. Kemudian industri, ini sudah ada di soal. Nah, jadi langsung kopas dari tabel ini.
Kemudian kita cari rekan-rekan dari antara PT ABC dan industri ini, mana yang nilainya jauh lebih kecil dan turun, seperti itu. Nah, current ratio ini 224% dengan 220%. Berarti yang lebih kecil adalah industri 2019. Kemudian quick ratio 161% dengan 152%. Berarti yang lebih kecil adalah industri 2019. Nah, kemudian di sini ada debt to total asset, DAR, 62% dengan 65%. Oh, kali ini adalah industri 2019 yang lebih tinggi. Kemudian, time interest earned atau TIE, yaitu sebesar 12 kali, dan kinerja industri juga 12 kali, jadi sama ya rekan-rekan. Kemudian, account receivable turnover atau ARTO, pada PT ABC adalah 13 kali, dan kinerja industri 2019 adalah 12 kali. Jadi, industri 2019 adalah yang lebih kecil. Kemudian Into 1783%, dan di sini ada 15 kali. Jadi yang pastinya ini jauh lebih kecil. Seperti itu. Kemudian OPM PT ABC 14% dan industri adalah 13,75%. Jadi yang lebih kecil adalah industri 2019. Kemudian net profit margin atau NPM-nya PT ABC 12% dan industri 12% juga. Jadi sama ya rekan-rekan. Dan return on asset atau ROA pada PT ABC adalah 83% dan industri 2019 adalah 75%. Rata-rata dari PT ABC dan industri 2019 ini itu yang lebih kecil nilainya adalah industri 2019. Jadi analisis pertamanya seperti ini. Analisis pertama, perusahaan wajib membayar kewajiban yang mana sudah tertera di atas. Rata-rata rasio perusahaan sejenis yaitu 224% dibandingkan dengan 220% untuk current ratio. Ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian dengan demikian kemampuan perusahaan membayar kewajiban kinerja industri tahun 2019 itu lebih rendah daripada PT ABC. Dengan ini, risiko gagal pada kinerja industri itu lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi? Karena yang tadi sebelumnya sudah dituliskan bahwa industri 2019 ini hasilnya kebanyakan atau rata-rata jauh lebih rendah daripada PT ABC. Nah, selain itu, tidak hanya pada current ratio yang rendah dalam kemampuan aset liquid, seperti quick ratio, kemudian account receivable, ARTO, kemudian inventory turnover atau INTO, kemudian operating profit margin atau OPM, dan return on asset-nya, yaitu ROA-nya. Nah, analisis yang kedua, dari sisi kemampuan, yang kedua dari sisi kemampuan menghasilkan keuntungan operasional, yang mana ini adalah merupakan sumber utama pembayaran utang. Nah, pada PT ABC dan kinerja industri 2019 ini memiliki nilai yang sama, yaitu 12%, yang mana kita lihat dari net profit margin atau NPM-nya. Nah, ini sama kan rekan-rekan. Gitu. Kemudian analisis yang ketiga, memburuknya kinerja industri tahun 2019, salah satunya penyebabnya adalah rendahnya aset perusahaan dalam menghasilkan laba, yang mana ini telah tercermin dari return on asset. Ini ya rekan-rekan. Nah, ini 83% dan ini adalah 75%. Jadi perbedaannya sangat signifikan dan kinerja industri tahun 2019 jauh lebih kecil seperti itu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah PT ABC ini apakah layak jika diberikan sebuah kredit gitu. Seperti yang kita ketahui dalam tabel ini, PT ABC ini jauh lebih tinggi nilainya daripada kinerja industri tahun 2019. Nah, jawabannya adalah tidak layak diberikan kredit karena dengan melihat hasil rasio keuangan di atas, PT ABC itu mempunyai hasil rata-rata yang jauh lebih besar daripada kinerja industri tahun 2019. Nah, dengan ini, mohon maaf ya rekan-rekan, ini ada tipe saya benarkan terlebih dahulu.
Daripada kinerja industri tahun 2019, dengan ini melihat kemampuan menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, mengelola investasi, dan lain-lainnya. Nah, dengan ini itu dapat disimpulkan bahwa PT ABC ini dapat dan mampu membayar apapun tanpa melalui kredit, serta dapat dikatakan mempunyai kas yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi, PT ABC ini bisa dikatakan mempunyai kas atau modalnya itu jauh lebih tinggi daripada industri 2019, sehingga maka dari itu tidak layak jika untuk diberikan kredit. Yang layak diberikan kredit harusnya adalah industri 2019 karena mempunyai nilai yang rata-rata jauh lebih kecil daripada PT ABC. Seperti itu. Kemudian, next nomor 3. Nah, di sini sudah tertera pada soal, yaitu 20% PT Hafasa adalah sebuah perusahaan yang memproduksi piringan DVD yang setiap harinya memproduksi sebanyak 50 unit. Asumsi 1 bulan kerja adalah 30 hari. Dan dalam 1 bulan itu ada 5 hari libur. Sejumlah biaya yang dibebankan tercantum pada tabel yang ada di soal ini. Ada jenis biayanya dan ada nominalnya. PT Hafasa ini membeli bahan dasar untuk kelancaran produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 3 hari sebelum barang diterima. Proses produksi piringan DVD berlangsung selama 3 hari. Piringan DVD disimpan dalam almari pengharum selama 2 hari dan penjualannya secara kredit berlangsung selama 5 hari. PT Hafasa ini menetapkan kas minimum, yang mana kasnya sebesar 720.000, dan pertanyaannya adalah, hitunglah besarnya modal kerja yang dibutuhkan PT Hafasa berdasarkan metode keterikatan dana. Kemudian, di sini tetap seperti biasanya rekan-rekan, diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui, PT Hafasa ini merupakan perusahaan memproduksi piringan DVD. 20%. Ingat ya rekan-rekan, 20% ini dihiraukan. Jadi ini hanyalah pengecoh. Kemudian, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 unit dengan asumsi 1 bulan kerjanya sama dengan 30 hari. Nah, 1 bulan itu ada 5 hari libur. Jadi, 30 dikurang 5 itu sama dengan 25 hari. Maaf ya rekan-rekan, ini ada tipu, saya benarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian biaya yang dibebankan tercantum pada tabel. Di sini sudah saya tuliskan rekan-rekan bahwa jenis biaya dan nominalnya. Nah, ada bahan dasar senilai 4.000 per DVD-nya, ada bahan pembantu senilai 3.000 per DVD-nya, kemudian ada upah tenaga kerja langsung PKL sebesar 6.500 per DVD, kemudian ada administrasi dengan nominal 450.000 per bulannya, dan ada gaji pimpinan sebesar 1.250.000 per bulannya. Kemudian, PT Hafasa ini memiliki bahan dasar, memberi uang pemasok 3 hari sebelum barang diterima. Proses produksi piringan DVD berlangsung selama 3 hari. Nah, piringan DVD ini disimpan dalam almarinya selama 2 hari. Penjualan secara kredit berlangsung 5 hari. Nah, PT Hafasa sendiri ini mempunyai kas minimum, yaitu senilai 720.000. Kemudian pertanyaannya, hitunglah besar modal kerja yang dibutuhkan PT Hafasa berdasarkan metode keterikatan dana. Nah, di sini, jika ingin menggunakan metode keterikatan dana, kita harus melalui beberapa step. Yang pertama, kita harus mencari kebutuhan modal kerja per harinya. Kemudian kita mencari rata-rata periode keterikatan dana piringan DVD. Kemudian yang terakhir, kebutuhan modal kerja untuk PT Hafasa sendiri. Nah, yang pertama, kebutuhan modal kerja per hari. Kita sudah mengetahui ya bahwa di sini sudah tertera ada bahan dasar, bahan pembantu, upah tenaga kerja langsung, administrasi, dan gaji pimpinan. Ini semua dimasukkan di dalam kolom ini. Kebutuhan modal kerja per hari. Di sini kok bisa 200.000, sedangkan di sini 4.000. Nah, jadi caranya seperti ini. 4.000 ini kan per DVD, yang mana per DVD adalah 1 DVD harganya 4.000. Nah, setiap hari kita memproduksi 50 unit.
yang sudah diketahui di soal. Jadi 4.000 dikali dengan 50 senilai 200.000. Kemudian bahan pembantunya. Bahan pembantunya sendiri adalah 3.000 per DVD. Nah, setiap hari kita memproduksi 50 unit. Tetap seperti sebelumnya caranya. 3.000 dikali dengan 50. Dengan hasil 150.000. Upah tenaga kerja langsung atau TKL-nya di soal sudah diketahui bahwa harganya 6.500 per DVD dikali dengan 50 unit senilai 325.000. Dan biaya administrasinya senilai 450.000 per bulan. Nah, yang namanya per bulan adalah berarti kan 1 bulan. Sedangkan asumsi kerja tadi kan memang 1 bulan 30 hari, tetapi kita di soalnya itu ada 1 bulan 5 hari libur. Jadinya 30 dikurang 5 sama dengan 25. Jadinya dibagi hanya 25 hari. Seperti itu. Dan tertera pada soal, dan tertera pada jawabannya yaitu 18.000. Dan gaji pimpinannya adalah 1.250.000 per bulan. Tetap dibagi dengan 25 hari, karena ada 5 hari libur. Dengan hasil 50.000. Jumlah atau totalnya kebutuhan modal kerja per harinya, yaitu kita sum semua, dengan hasil 743.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata periode keterikatan dana piringan DVD. Pesan di muka tadi 3 hari, seperti yang ada di soal ya. PT Avasa membeli bahan dasar, uang pemasok 3 hari. Kemudian proses produksinya 3 hari. Proses produksi piringan DVD berlangsung 3 hari. Lamanya barang disimpan 2 hari. Disimpan di almari tadi kan 2 hari. Kemudian penjualan, lamanya penjualan secara kredit 5 hari. Yang ada di soal, penjualan secara kredit berlangsung 5 hari. Oke, selanjutnya adalah lama dana terikatnya berapa. Ini disam semuanya juga di total, senilai 13 hari. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari kebutuhan modal kerja PT Avasa sendiri. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa rumusnya adalah periode keterikatan dikali kebutuhan kas per hari ditambah kas minimum. Yang mana periode keterikatan adalah lamanya dana terkait adalah 13 hari dikali kebutuhan kas per hari atau total atau jumlah kebutuhan modal per harinya, yaitu senilai 743.000. Tutup kurung, kemudian ditambah dengan kas minimumnya, yaitu 720.000. Nah, dengan total 10.379.000. Seperti itu. Kemudian nomor 4 selanjutnya, ini juga lumayan panjang ya rekan-rekan. Nah, nomor 4 ini yang ada di soal adalah berikut ini ada laporan posisi keuangan. Nah, di sini soalnya hanya ada laporan posisi keuangan yang mana per 31 Desember 2020 dalam jutaan rupiah. Nah, diketahui penjualan tahun 2020 sebesar 5 miliar atau bisa dituliskan juga 5 juta dalam jutaan. Dengan margin kotor 30%, proyeksi terhadap penjualan tahun 2021 turun sebesar 10% dikarenakan pandemi yang berkepanjangan. Asumsi 1 tahun sejumlah 360 hari. Berdasarkan informasi tersebut, lengkapilah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, lengkapi laporan posisi keuangan yang masih kosong, nilai nominal piutang dan utang usahanya. Kemudian, yang B, hitung besarnya kebutuhan modal kerja tahun 2021 berdasarkan pendekatan Cash Conversion Cycle atau CCC. Kemudian yang ketiga C, menghitung besarnya kredit modal kerja maksimal yang dapat diberikan kepada PT Maduroso. Nah, di sini ada catatan, gunakan 2 angka di belakang koma untuk semua perhitungan. Maka dari itu, nomor 2 tadi yang saya jelaskan, menggunakan cara yang ada di sini, atau decrease decimal, itu menggunakan 2 angka di belakang koma semuanya. Oke, langkah selanjutnya seperti biasanya, kita menggunakan diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui di sini sudah tertera bahwa laporan posisi keuangannya itu senilai seperti yang ada di Excel ini. Nah, di sini ada yang warna putih-putih.
Nah, sebenarnya yang putih-putih ini tidak ada nilainya awalnya kan, seperti yang ada di soal. Nah, kemudian saya tuliskan di sini, kok tiba-tiba ada gitu kan. Itu sudah saya hitung. Itu nanti ada di pertanyaan yang A. Nanti saya jelaskan ya, saya step by step terlebih dahulu. Kemudian, di sini diketahui penjualan tahun 2020-nya adalah 5M, atau bisa ditulis 5 juta dalam jutaan. Nah, margin kotornya adalah 30%. Margin kotor ini sama dengan laba kotor. Nah, kemudian proyeksi penjualan tahun 2021 ini turun sebesar 10% dikarenakan pandemi berkepanjangan. Kemudian, asumsi 1 tahunnya adalah 360 hari. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, lengkapi laporan posisi keuangan yang masih kosong. Yang putih-putih ini ya, sebelumnya ini kosong. Kemudian, yang mana putih-putih ini adalah nilai piutang usaha dan nilai utang usahanya. Kemudian pertanyaan kedua B, hitung besarnya kebutuhan modal kerja tahun 2021 berdasarkan pendekatan Cash Conversion Cycle atau CCC. Kemudian yang ketiga, menghitung besarnya kredit modal kerja maksimal yang mana itu diberikan kepada PT Maduroso. Nah, kita jawab ya rekan-rekan. Piutang usaha itu rumusnya total aset lancar dikurang kas ditambah surat berharga ditambah persediaan ditambah beban dibayar di muka. Nah, caranya seperti ini rekan-rekan. Total aset lancar 634.010. Kemudian dikurang dengan kas. Ini buka kurung ya rekan-rekan karena ini dijumlahkan semuanya. Jadi total asetnya ini dikurang dengan yang ada di sini kas hingga beban dibayar muka itu dijumlahkan semua. Nah, tapi ini kan piutang usaha yang dicari, jadi tidak usah diikutkan. Jadi kas ditambah surat berharga, ditambah dengan persediaan, ditambah beban dibayar muka, tutup kurung. Dengan hasil 368.700. Langsung dimasukkan di sini. Kemudian, utang usaha. Utang usaha sendiri adalah mempunyai rumus, yaitu total liabilitas jangka pendek dikurang utang wesel. Nah, caranya seperti ini. Total liabilitas jangka pendek di sini sudah tertera 261.990 dan isi dari liabilitas jangka pendek hanya 2, yaitu utang usaha dan utang wesel. Yang mana utang usaha yang dicari. Nah, utang weselnya ini senilai 90.210. Maka dari itu total liabilitas jangka pendek dikurang dengan utang wesel yaitu senilai 90.210 yang menghasilkan 171.780. Nah, misalnya rekan-rekan bertanya, misalnya di dalam liabilitas jangka pendek ini tidak hanya utang usaha dan utang wesel, masih ada akun-akun yang lainnya. Berarti caranya tetap total liabilitas jangka pendek dikurang, buka kurung, isi dari liabilitas jangka pendek itu dijumlahkan semua, kecuali yang ditanya. Seperti itu. Jadi sama halnya caranya seperti yang ada di sini, piutang usaha. Seperti itu. Kemudian, pertanyaan kedua, hitung besarnya kebutuhan modal kerja tahun 2021 berdasarkan pendekatan Cash Conversion Cycle atau CCC. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk menghitung ini. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan, yang mana rumus metode konversi kas. Jadi, berdasarkan pendekatan Cash Conversion Cycle, ini adalah metode konversi kas. Rumusnya adalah CCC sama dengan ACP ditambah ADI dikurang ADAP. Nah, rumusnya masing-masing ini ada sendiri-sendiri. Nah, jadi ACP atau rata-rata periode penagihan piutang, itu rumusnya piutang usaha dibagi penjualan dikali 365. Kemudian, rata-rata periode persediaan ADI, itu rumusnya persediaan dibagi beban pokok penjualan dikali 365. Kemudian di sini ada rata-rata periode utang usaha atau ADAP, itu rumusnya utang usaha dibagi beban pokok penjualan dikali 365. Nah, di sini saya juga tuliskan apa sih CCC itu, ACP, ADI, dan ADAP. Nah, CCC sendiri adalah Cash Conversion Cycle atau metode konversi kas. Kemudian, ACP adalah rata-rata perusahaan menagih piutang
dan ADI rata-rata periode konversi persediaan, dan ADAP adalah rata-rata periode pembayaran utang dagang. Di sini saya bold masing-masing karena inilah yang menjadi pembedanya. Rata-rata perusahaan menagih piutang itu di ACP. Jadi ACP adalah piutang, ADI adalah persediaan, ADAP adalah pembayaran utang dagangnya. Kemudian di sini ada beberapa step untuk menjawab hasil kebutuhan modal kerja tahun 2021 berdasarkan metode CCC. Nah, yang pertama, kita harus mencari proyeksi penjualan 2021. Di sini rumusnya yang tertera adalah 90% dikali penjualan tahun 2020. Loh, ini 90% dari mana gitu kan? 90% ini dari ini. Nah, proyeksi penjualan tahun 2021 ini kan turun 10%. Nah, maka dari itu 100% dikurang dengan 10%, yang hasilnya adalah 90%. Nah, maka dari itu 90% dikali penjualan tahun 2020. Nah, penjualan tahun 2020 sendiri kan 5M, atau kita juga bisa memakai 5 juta dalam jutaannya, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah 90% dikali dengan 5M. Saya memilih yang 5M ya, rekan-rekan. Dengan hasil 4M 500 juta ribu. Kemudian, penjualan perharinya 2021 juga kita cari dengan rumus asumsi 1 tahun yang ada di soal kan 360 hari, mohon maaf, dibagi dengan oh mohon maaf, jadi penjualan perharinya itu proyeksi penjualan 2021 yang sudah kita cari tadi 4,5M dibagi dengan 360 hari, seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian hasilnya 12M 12.500.000, dan persentase bahan pokok penjualannya BPP-nya yaitu di sini tertera pada penjualan bersih senilai 5M sesuai dengan soal ini. Kemudian BPP-nya sesuai dengan proyeksi penjualan 2021 yaitu 4,5M. Kemudian laba kotor 30% dari penjualan, yang mana kita caranya yaitu penjualan bersih dikurang dengan BPP-nya ini dengan menghasilkan 500 juta. Dan persentase BPP-nya adalah 90%. 90% dari penjualan bersih ini, mohon maaf, BPP dibagi dengan penjualan bersihnya senilai 90%. Kemudian langkah selanjutnya adalah proyeksi BPP tahun 2021, yang mana rumusnya adalah 70% kali proyeksi penjualan. Nah, 70% dari mana gitu kan? Nah, 70% dari ini. Tadi kan diketahui nih margin kotor atau laba kotornya adalah 30%. Kita memakai rumus 100% dikurang 30% ini. Jadi hasilnya 70%. Jadi 70% ini dikali dengan hasil proyeksi penjualan. Dengan cara 70% dikali proyeksi penjualannya yaitu 4,5M. Senilai 3,150M. Nah, di sini selanjutnya adalah cara mencari ACP, ADI, dan ADAP untuk menjawab dengan rumus CCC atau metode konversi kas. Nah, ACP sendiri sudah diketahui di soal ya. Mohon maaf, sudah diketahui di rumus yang saya tuliskan. Piutang usaha dibagi penjualan. Piutang usahanya sendiri yaitu senilai 368.700, atau kita memakai klik yang atas ini juga tidak apa-apa. Kemudian dibagi dengan penjualannya. Penjualannya yaitu kita memakai 5 juta ini dalam jutaan. Kemudian dikali dengan 360. Kenapa kok 360 padahal di rumus 365? Kita menyesuaikan dengan soal. Di soalnya adalah asumsi 1 tahunnya adalah 360 hari. Seperti itu. Kemudian mendapatkan hasil 26,55. Dan ADI ini kita memakai rumus persediaan dibagi beban pokok penjualan dikali 360 hari.
Nah, persediaan ini kita memakai 225.050, mohon maaf. Dibagi dengan 4,5 M, tutup kurung dikali dengan 360 hari. Sesuai dengan soal ya rekan-rekan. Dengan hasilnya 0,02. Nah, kemudian ADAP ini caranya adalah utang usaha dibagi beban pokok penjualan dikali 360 hari. Utang usahanya sendiri sudah diketahui yang sudah dijawab sebelumnya, yang mana 171.780 atau kita mau ke yang atas, boleh. Kemudian dibagi dengan BPP-nya 4,5 M. Baru ditutup kurung dan dikali dengan 360 hari. Dengan hasil 0,01. Kita bulatkan ya rekan-rekan, karena ini adalah menjadi sebuah hari, bukan persenan. Seperti itu. ACP dibulatkan menjadi 26 hari, dan ADI dibulatkan menjadi 0 hari, ADAP juga 0 hari, karena hasilnya yang tertera 0,02, 0,01, seperti itu. Kemudian kita totalkan. Totalkan dengan rumus CCC, yang mana rumusnya adalah ACP ditambah ADI dikurang ADAP. Jadi, 26 ditambah 0 dikurang 0, hasilnya adalah 26. Nah, di sini juga saya sudah detailkan ya, bahwa jadi nilai CCC adalah 26 hari. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, pada pertanyaan yang C, menghitung besarnya kredit modal kerja maksimal yang dapat diberikan kepada PT Maduroso. Nah, hitung besar kredit modal kerja maksimal yang dapat diberikan oleh PT Maduroso. Nah, ini kita memakai rumus kebutuhan modal kerja, yang mana rumusnya adalah CCC dikali penjualan per harinya pada tahun 2021. Nah, langsung saja, kebutuhan modal kerjanya, CCC-nya sendiri adalah 26 hari dikali penjualan perharinya tahun 2021 senilai 12,5. Mohon maaf, 12.500.000. Dengan hasil 325 juta. Nah, penjualan perharinya ini tadi dari mana? Sudah saya jelaskan sebelumnya ya rekan-rekan, bahwa ini adalah dari proyeksi penjualan 2021 ini dibagi dengan asumsi 1 tahunnya yaitu 360 hari. Seperti itu. Sudah semuanya, sudah saya jelaskan semua. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, ucapan, kalimat. Karena tadi banyak mohon maaf gitu ya rekan-rekan. Karena mungkin sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya dengan lebih detail. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UAS-nya ya rekan-rekan, dan semoga sukses dan lancar, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin.